Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Dari itu dalam kurung kalimatnya fasato ka ayyuhal arifu kaila yubkika ma'al qabdi alladhi fi qahrun li nafsika wa in kana fi nafmun laka kama sayati. Sengaja dari sini biar penjelasannya tidak terputus-putus, nggak setengah-setengah nanti. Udah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka bunga hake sopo Allah ka ing siro. Basatoka bunga hake sopo Allah ka ing siro ayyuhal marifuwe. Eling wong kang alima arifat. Apa to ngilate Allah oleh paring kebungahan marang sira kaila yubki ka supaya ora nglanggengake sapa Allah ka ing sira kaila yubki ka supaya ora nglanggengake sapa Allah ka ing sira orang langgengake ma'al qabdi sartane kesusahan sifate qabd alladhi ya qabd sile alladhi fi kang iku ing dalam alladhi qahrun utawi nyereng maksa qahrun utawi maksa li nafsika maring awakira wa ing kana lan senejana ono iku fi ing dalam qabd nafmun utawi ono manfaat laka marang siro kama koi dine keterangan silima saya tikam bakal toko buri opoma. Terjemah umumnya begini, basatoka ayyuhal arifu kaila yubkika ma'al qabdi alladhi fi qahrun nafsika wa in kana fihi nafmun laka. Allah memberikan kegembiraan kepada engkau wahai orang-orang ahli ma'rifat supaya Allah tidak mengekalkan engkau dengan kesusahan, yang mana kesusahan itu bisa menyiksa dirimu sekalipun di dalam kesusahan itu ada sebuah manfaat bagi dirimu. Jadi poin yang perlu kita ingat-ingat di sini adalah bahwa orang-orang ahli makrifat pun diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terus-menerus dalam kesedihan. Wali-wali Allah ada saatnya juga diberi kesenangan, ya. Ada saatnya bisa merasakan hidup senang. Wali-wali Allah. Supaya apa? Supaya tidak terus-menerus dalam kesusahan, karena di dalam kesusahan itu bisa menyiksa diri. Nafsunya merasa tersiksa. Kalau nafsu kita sudah merasa tersiksa, maka berpotensi mengeluh. Iya enggak? Kalau kita lagi susah banget tuh, berpotensi ngeluh enggak? Pasti. Berpotensi akan menuduh Allah tidak adil enggak? Nah itu. Makanya sesekali orang-orang ahli marifat juga dikasih kegembiraan, ya, biar jangan sampai mengeluh. Jadi tenang aja, ya Pak, insya Allah setelah susah nanti juga sebelum orang itu mengeluh sudah Allah berikan kegembiraan, kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya di dalam kesusahan itu ada sebuah manfaat. Kesusahan kok ada manfaatnya dari sisi apa? Kesusahan itu ada sisi manfaatnya. Begini, ini mengutip firman Allah. Allah berfirman, kalau surat apa ayat berapa biasanya saya nggak hafal, karena kebanyakan saya membaca dalam kitab kuning kayak gitu ya. Jadi suratnya kadang nggak hafal ya, tapi kalimatnya atau ayatnya sering saya hafal. Bunyinya begini,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Kata Allah, ketika kami berikan kenikmatan pada manusia, maka manusia itu akan sombong dan membelakangi Allah maksudnya. Artinya, maksudnya membelakangi Allah, tidak mau bersyukur. Ya, diajak taat, disuruh taat, nggak mau taat. Ini membelakangi sombong ya juga, sombong pada Allah. Nikmat rezeki lagi akeh orang gelem donga. Ini sombong karo Gusti Allah. Mentang-mentang lagi gampang urusannya enggak mau sombong. Ya. Nah, terus biasanya adat manusia ini wa idza massahu syarru fadudungain arid, maka ketika manusia ditimpakan sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman, awak meriang umpamanya, istri ngomel terus-terusan umpamanya, rezeki seret umpamanya, ya ini kan ada rasa nggak nyaman di dalam hati kita kan. Orang kepenak temen ya pagi-pagi udah diomelin istri umpamanya Mas Habib, umpama bukan Mas Habib sih, bukan umpama, kan ada rasa nggak nyaman. Nah di saat itulah kita, ya Allah, ada ya Allah. Nah inilah sisi manfaatnya. Saat kita merasa nggak nyaman, saat kita merasa susah, muncul kalimat ya Allah, tolonglah. Muncul kalimat astaghfirullahaladzim. Muncul kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini sisi manfaatnya, dan inilah kebaikan yang muncul saat orang ditimpa kesusahan. Fadu doa, ujuk-ujuk doa. Dari kemarin-kemarin nggak mau doa, susah banget hidupnya. Buru-buru doa, nggak bisa doa sendiri, tolong kita doain, ya enggak? Tapi dari kemarin-kemarin saat hidupnya mudah, perjalanan hidupnya nggak ada susah-susahnya, loss, ya, loss enggak? Loss, susah baru mau doa. Fadu doain, buru-buru berdoa. Kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan saja doa. Ya Allah tolonglah, ya Allah berilah kemudahan, susah banget ini. Iya enggak? Walaupun itu doanya itu tidak secara formal habis sholat, tapi paling tidak kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita susah. Ini sisi manfaatnya di balik kesusahan. Ini tidak ada sesuatu yang Allah berikan selain ada manfaatnya, termasuk kegembiraan dan juga kesusahan. Jelas ya Mas Yenal ya? Lagi dikasih susah ada manfaatnya di situ. Banyak-banyak istighfar jadinya, ya banyak-banyak doa jadinya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit cerita sampai saya mengambil sebuah hikmah. Jadi ketika saya ngerasa banyak dikomen sama istri pun, saya merasa berpikir mengambil sisi hikmah. Oh iya, aku banyak dikomentari sama istri, banyak dicereweti sama istri supaya aku semangat hidupnya. Wah gitu Mas Hafid. Kalau saya begitu mikirnya, emang awal-awal sih ngerasa tersinggung banyak. Mas teman-teman komen, ini di komen itu begitu. Tapi lama-lama saya mikir positif. Aku harus semangat. Ya, kalau di komen tentang ekonomi berarti aku kerjanya harus semangat. Kalau di komen soal urusan ibadah berarti supaya ibadahku juga giat. Awalnya memang iya ada rasa kesinggungan. Aduh, mas banget ya, ini salah, itu salah. Oh semua salah sih. Tapi lama-lama setelah, ya memang semua ada proses ya, semua ada proses. Dan rata-rata orang ketika diberi nasihat itu ngerasa tersinggung. Iya. Jangan yang nasihati orang sama orang. Al-Quran yang menasihati Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung lewat Al-Quran. Nabi SAW lewat hadisnya pun merasa tersinggung. Gak percaya. Kadang saya kalau lagi baca kitab kayak gini, kok begini ya? Padahal saya maunya begini. Aduh ya, kena lagi. Ini kan namanya tersinggung, iya enggak? Nah, cuman bedanya kalau baca sendiri, kalau ngerasa tersinggung itu cuma
kok begini ya, kok nggak pas banget sama yang terjadi dalam kehidupanku ya. Cuman kalau yang kadang-kadang kalau yang nasihati sama manusia kadang-kadang sok protesnya diketona. Bedanya di situ. Sama-sama tersinggung. Saya juga tersinggung kalau lagi baca kita kok nggak pas dengan kehidupan saya. Yang bicara ketaatan kok aduh teman, lagi bicara kemaksiatan kok pas teman ya kayak awakku ya. Ali maksiat ya. Kayak gitu kan tersinggung namanya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi saya tadi menyinggung tentang masalah mendoakan istri supaya solihah, terusan itu bisa jadi juga kok aku banget bisa jadi kayak gitu ya, padahal saya tidak bermaksud ke situ gitu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kita keterangan selama saya bakal tukung beri hukum wa qabadoka lan nyusahake sapa Allah ka ing sira atau paring kesusahan sapa Allah ka ing sira. Apa tengilate Allah oleh paring kesusahan ka ing sira. Kaila yatrukuka supaya ora ninggal sapa Allah ka ing sira. Ora ninggal mangal pasti sartane kebungahan. Sifatnya basat alladhi yo basat sila alladhi fi kami iku dalam basat haltun utawi ono bagian langga laha kanggone nafas. Terjemah umumnya, dan Allah memberikan kesedihan kepada engkau wahai orang ahli ma'rifat supaya Allah tidak meninggalkanmu dalam keadaan senang. Karena dalam keadaan senang itu ada sebuah bagian atau jatah bagi nafsumu, bagi dirimu. Jadi terkadang orang ahli ma'rifat pun diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa tujuannya orang-orang ahli ma'rifat kok diberi kesusahan juga? Supaya nanti bisa merasakan suatu kegembiraan. Orang dikasih sehat terus tidak bisa merasakan ya senangnya ketika orang dikasih lancar terus usahanya tidak bisa merasakan senangnya ketika dikasih kelancaran. Maka sesekali Allah berikan rasa sakit, maka sesekali Allah berikan kita usaha yang kurang lancar, maka sesekali Allah berikan kita kesedihan supaya nanti ketika diberikan nikmat yang lain kita bisa merasakan alhamdulillah. Ya dari kemarin gak hujan begitu hujan, alhamdulillah adem rasanya. Kenapa Allah berikan kemarau? Kenapa Allah berikan ya istilahnya kesusahan mendapatkan air bersih supaya nanti bisa merasakan nikmatnya, senangnya ketika mendapatkan air bersih. Jadi bisa bersyukur dari situ, ya. Jadi ini sisi manfaatnya ketika seseorang baru diberikan kesusahan nanti diberi nikmat. Ya. Pernah nggak sampean kita semua Pak Mas merasakan uang 10-20 ribu lah, rasanya gede gitu. Pernah nggak bisa merasakan? Iya. Karena apa? Karena saat itu kita lagi udah akhir bulan, gajian masih ada 2 hari 3 hari lagi, dompet di bolak-balik ternyata kosong, kantong tas semua dicari nggak ada. Ternyata ini ada celana habis dicuci lupa ada 20 ribu milik. Alhamdulillah 20 ribu serasa 2 juta Mas. Iya enggak? Ya jadi kita bisa merasakan duit yang kecil itu serasa besar. Karena apa? Sebelumnya kita merasakan waktu gak ada duit sama sekali. Jadi ini sisi manfaatnya kesusahan. Kita diberi kadang-kadang kosong banget supaya nanti bisa menghargai uang 20 ribu, 100 ribu. Coba kalau duitnya selalu ratusan ribu semua di dompet kita, mungkin 10 ribu dianggapnya nggak ada apa-apanya mungkin.
Kalau sesekali kosong ya 10.000 rasa gede. Ya, itu kayak gitu ya. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajaka anhuma bifanaika an nafsika wa baqaika bihi kay la takuna li syai'in dunahu fala takunu baqiyan ma syai'in min awsafika al-limati wal mu'nisati fa inna dzalika hijabun laka an rabbika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajaka ngetokake sapa Allah ka ing sira ngetokake nganhuma saking karone baset lan kobed. Bismillahirrahmanirrahim. Allah oleh ngetokake ing sira maring karone baset lan kobed kuwi bifana ika kelawan sirnane sira sirna nafsika ando saking awak ira wa bako ika lan langgeng ira langgeng bi kelawan Allah. Terjemahannya begini. Dan Allah mengeluarkan engkau wahai orang ahli marifat dari kegembiraan dan dari kesusahan. Dengan apa Allah mengeluarkan orang-orang ahli makrifat dari kebungahan dan kesusahan? Dengan fanaknya dirimu, fanaknya orang-orang ahli makrifat, sirna, hilang, tenggelam, ya, dari dirimu sendiri, dan kemudian kekal bersama Allah. Jadi ada saatnya, khususnya orang-orang ahli marifat, nanti setelah keluar dari kegembiraan, keluar dari kesusahan, maka Allah arahkan, ya, arahkan apa? Allah arahkan supaya bisa fana dari kehidupan kita sendiri, kemudian kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau orang yang sudah memiliki makom ahli marifat seperti ini, dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Susah, senang, seperti nggak ada bedanya. Hampir tidak bisa merasakan senang, hampir tidak bisa merasakan namanya kesusahan. Karena sudah tenggelam, sudah sirna dari dirinya sendiri. Jadi sudah lupa dengan dirinya sendiri. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi prosesnya dikasih senang, dikasih susah, lalu kemudian dihilangkan dari keduanya, sehingga sirna dari dirinya sendiri, tenggelam dari dirinya sendiri, artinya lupa dengan dirinya sendiri. Kalau sudah lupa dengan dirinya sendiri, udah nggak mikirin baju baru, sarung baru, peci baru, udah nggak mikirin, ya, udah nggak mikirin, ya. Nah, kalau orang-orang seperti saya, kita ini masih mikirin baju baru, apa baru, karena apa? Karena memang belum bisa sirna dari kehidupan kita sendiri. Masih banyak mikirin diri sendiri, masih terngiang-ngiang dengan dirinya sendiri dibanding dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih jauh. Kaila takuna supaya ora ono sapa sira, ora ono iku lisya'in maring suwiji-wiji dunahu saliyane Allah. Supaya apa? Kita disirnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesusahan, dari kegembiraan, sehingga kita sirna dari diri sendiri. Tujuannya supaya kita tidak mengingat sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diingat-ingat. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai makom ini ya. Kalau toh belum sampai, ya paling tidak ya banyak ingatnya, ya banyak ingatnya, banyak zikirnya, ya, dibanding lalainya, dibanding lupanya kepada Allah. Makanya saya punya trik begini. Trik bagaimana? Ini menyangkut masalah azan ya, berkaitan dengan pengajian malam Jumat. Kalau saya merasa belum bisa
mendatangi sholat berjamaah di musola di masjid, maka yang namanya azan kan panggilan. Yang namanya dipanggil, saya berpikir begini, seandainya saya dipanggil tidak langsung mendatangi yang memanggil, seandainya saya disuruh tidak langsung mengerjakan apa yang diperintahkan kepada saya, paling tidak saya satu menjawab panggilannya dan mengiyakan walaupun tidak langsung dikerjakan, paling tidak. Ya, paham nggak? Jadi seandainya kita mendengar suara azan kok belum bisa mendatangi musola ke masjid untuk sholat berjamaah, ya paling tidak kalau mendengar suara azan didengarkan dan dijawab. Ya, masa ada orang manggil diam aja, kira-kira gimana? Ya, walaupun nggak langsung nyamperin ke sana, kan agak jauh. Mas Tarno, paling nggak kalau kita nyelengok, iya kayak gitu kan yang manggil agak lega kan? Iya, panggil kenceng banget. Lama-lama rasa juga yang manggil, ibaratnya kayak gitu. Ya Mas Umar ya. Ya kalau bisa dipanggil langsung datang. Kalau belum bisa paling tidak, ini bahasa saya, paling tidak ya dijawab lah. Ya dijawab. Sisi lain manfaatnya kalau kita mendengarkan suara azan dan menjawabnya, insya Allah saat ajal datang kita akan ingat dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya ada orang yang menalkin, kita juga dengar, ya saudara kita yang menalkin, itu sisi manfaatnya. Jadi ya paling tidak ini yang diperhatikan lah. Ya syukur-syukur ada suara azan, kalau enggak paling tidak dijawab. Jangan sampai ada suara azan, musik lagi kenceng, ya biarin aja. Ya pelanin musiknya lah, sebentar lah, 5 menit paling lama kok. Habis itu belum bisa langsung sholat, ya paling tidak. Ya, jadi kita bisa membedakan paling tidak. Ada sedikit ketaatan yang kita praktekkan. Itu ya. Syukur-syukur lagi naik motor rodok kenceng, ya minggir sedikit. Mau apa dengan suara azan? Kamu sholat belum? Ntar lah di rumah. Nah, ya paling enggak kan ada perbedaannya udah. Masa iya enggak? Sama yang istilahnya apa namanya? Tetap aja begitu, nggak ada bedanya. Namanya ini sudah enggak TAK bahasa Jawanya. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takuna mengkora ono sapa sira ora ono iku bagian langgeng mangasyai insartan suwiji-wiji semau min awasofika sing piro-piro sifat iro, semau min awasofika sing piro-piro sifat iro, sifat awasofik al-mu'limati kang lara ake. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'nisati lan orang ngaringake, orang ngademake, orang ngayemake. Kenapa kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya kesusahan, kegembiraan, kemudian dipisahkannya dengan apa? Dengan cara fananya kita diri kita sendiri. Jadi kita dibuat lupa dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri kita sendiri, ini beda ya Mas Habib ya. Jangan sampai lupa sama istri. Lupa pada diri sendiri ini maksudnya tidak terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan istri tetap ya. Oh kan dari tadi Mas Habib terus sih lama-lama. Jengkel juga nih. Enggak Mas Habib enggak. Karena Mas Abi enak diajak bercanda gitu ya. Oh, saya alhamdulillah. Ya, jadi lupa pada diri sendiri ini bukan berarti lupa dengan keluarga, bukan ya, termasuk sekali. Artinya lupa pada diri sendiri ini tidak mementingkan segala kepentingan diri sendiri, tidak mementingkan egonya sendiri. Sudah, ini orang-orang seperti ini. Jadi dinasihati gampang, diajak musyawarah ya gampang, ya. Tidak merasa pintar, tidak merasa memiliki ini yang baik sehingga tidak menerima masukan, enggak orang kayak gitu ya. Orang udah lupa dengan dirinya sendiri kok. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Fala takuna bagian masyai'in min usufika, supaya kita tidak
langgeng, tidak terus menerus dengan sifat-sifat kita, yang mana sifat-sifat kita ini hanya membuat kita sakit, bisa membuat kita payah, membuat kita rekasa, susah. Dan sifat-sifat kita ini, kita memiliki sifat-sifat yang akan menyengsarakan diri kita sendiri dan tidak membuat kita menjadi tenang. Contoh, ada ambisi ingin memiliki sesuatu, ini kan membuat kita jadi payah. Kita terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak keinginan, ini juga tidak membuat kita menjadi uripnya tentram. Maka supaya orang-orang ini bisa selalu hidupnya tenang, tidak merasa gersang, tidak merasa terbebani, maka Allah buatnya dia lupa dengan dirinya sendiri. Jadi kayak gak punya cita-cita apa-apa. Takut di kamping motor anyar ora lah, mau ngapa? Jawaban kayak gitu. Ini tapi kalau sudah sebenar-benarnya ya, tidak sama awake dewek. Motor sih bisa dinggo guys, mikir maning motor anyar. Padahal yang ada masih bisa dipakai. Jam berapa? Setengah 10. Jam? Setengah 10. Sedikit lagi. Fa inna dzalika mangko temen seutin mangkon wasya iku hijabun aling-aling laka kanggo awakmu ngan robbika ando saking pangeranmu. Semua itu hanya menjadi hijab baik buat dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat antara kita dan Allah Subhanahu wa taala itu terhalang adalah syai', adalah sesuatu. Yang dimaksudkan syai', sesuatu ini adalah makhluk. Makhluk itu apa ya? Selain Allah. Jadi jangan dulu nanya pertanyaan begini. Saya sering banget ditanya dari dulu sampai sekarang masih ada pertanyaan, "Pengapa Kang aku sholat urung bisa khusyuk?" Sebenarnya kalau saya mau jawab secara saklek langsung beres. Gimana sholatmu bisa khusyuk? Masih mikirin dunia, masih sibuk dengan urusan dunia, tidak mau punya motor masih bagus saja udah mikirin mau ngambil lagi. Ini kalau saya jawab secara sakleknya, tapi saya nggak mau. Ya jawabannya selalu saya begini, dengan bijaksana, tentu sesuai dengan pernyataan atau perkataan atau fatwa-fatwa ulama-ulama yang memiliki kemampuan di dalam beristihad. Selalu yang saya jadikan dalil adalah perkataan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jawabannya begini, khusyuk dalam sholat tidak menjadi syarat sahnya sholat. Kalau khusyuk itu mulai takbiratul ihram sampai salam. Artinya kalau ada orang sholat tidak khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam tidak bisa khusyuk. Ingat kerjaan, ingat istri, ingat anak, ingat apa saja, sholatnya tetap sah selagi kita tidak mengurangi apa yang menjadi syarat sahnya sholat, termasuk rukunnya sholat. Jadi saya ingin bertolong masalah kekhusyuan, kita harus menyadari bahwa makom kita ini belum sampai pada makomnya khusyuk. Tetapi memang disyaratkan, walaupun ada 1 detik ada khusyuknya. Kapan saatnya? Saatnya saat kita takbiratul ihram. Di situ kita dituntut harus hudur hatinya. Artinya ada sebuah konsentrasi, ada fokus di situ, ada konsentrasi. Connect. Ya, saat Allahu Akbar. Masalah setelah Allahu Akbar ambiar sah. Yang penting saat Allahu Akbar kita usahalah di situ khusyuk atau setelah itu ambiar nggak apa-apa mas. Ya, emang itu makom kita. Jadi kalau nanya Pak Ustaz begitu, iya. Jadi kalau saya nggak mengakui, namanya saya dusta. Ya, dusta. Terlalu berlebihan. Dan ini bukan makom saya masih begitu. Allahu Akbar ambiar. Lagi Allahu Akbar lagi takbiratul ihram mah koyo-koyo khusyuk banget seolah-olah.
Allahu Akbar, akbarnya selesai. Itu memang makom di sholatnya sah dengan catatan syaratnya dipenuhi. Tulisan di dalam sholat itu tidak melakukan tidak mengalami hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Satu contoh misalkan batal, itu kan. Udah ya? Barangkali ini saya sampaikan.